Untungnya Prapto sudah kabur lebih dulu, ia melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar di dalam lorong saluran pembuangan air yang gelap gulita. Hanya suara gemercik air dari pipa-pipa kecil yang sedikit bocor, yang selalu mengiringi langkah Prapto di dalam lorong tersebut. Tok 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 tok, suara riuh sepatu pentofel yang beradu dengan lantai memecah keheningan malam di lorong penjara angker. 4 orang sipir berjalan terburu-buru menuju kamar tahanannya Prapto. Guk guk, guk guk guk, sesekali anjing hitam yang mereka bawa menyalak tanpa sebab. Klek-klek, salah satu sipir membuka gembok besar yang mengunci lempengan pintu besi yang lumayan tebal itu. Brak, begitu gembok dilepas, sipir Algojo itu langsung menendang pintu besi tersebut dengan kasar. Ia pun langsung melangkah masuk ke dalam kamar pengap itu. Sial, gumamnya marah sambil menggeletakkan giginya. Guk 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 guk. Anjing yang mereka bawa langsung menuju ke kolong ranjang sambil menggonggong. Tanpa menunggu perintah, 3 sipir lainnya langsung mengangkat ranjang besi tua itu dan menyenderkan ke tembok sampingnya. Bangsat, makinya dengan wajah penuh amarah. Saat sipir Algojo itu melihat lubang pelarian Prapto di bawah ranjang, dia pun langsung bergegas keluar dari kamar tahanannya Prapto diikuti 3 sipir lainnya di belakangnya. Lapor Pak, dia kabur, ucapnya kepada atasannya melalui handi talki, HT, yang dari tadi dipegang tangan kanannya, sambil berjalan tergesa-gesa. Prak, terdengar di speaker HT-nya, kepala sipir itu langsung membanting HT-nya dengan keras ke lantai. Mendengar amarah atasannya, sipir Algojo itu langsung memutus HT-nya sambil berjalan dengan muka setengah panik. Tet, 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 tet. Sirine penjara langsung diaktifkan, menandakan ada napi yang kabur. Malam itu komplek penjara angker yang tadinya sunyi senyap, berubah menjadi riuh dan gaduh. Semua sipir yang kesemuanya ada 35 orang kocar-kacir mengenakan seragamnya lagi, dan menghampiri senjatanya masing-masing, kini semuanya sudah dalam kondisi siap siaga, mereka berbagi tugas untuk menangkap Prapto. Terlihat di tengah lapangan penjara, kepala sipir memberikan perintah kepada anak buahnya dengan penuh amarah. Ingat, bawa dia ke hadapanku dalam keadaan hidup. Perintahnya dengan lantang, karena organ tubuh dia belum dipanen, makanya bos besar memerintahkan kalian untuk menangkapnya dalam kondisi hidup, sambungnya, sambil matanya menatap tajam ke arah anak buahnya yang kesemuanya sudah dalam kondisi siap. Mengerti, lanjutnya Deng posisi badan istirahat di tempat dan berdiri tegap. Siap, Pak, jawab kompak anak buahnya dengan posisi siap. Mereka pun membubarkan diri, dan melaksanakan tugasnya masing-masing, yang sebelumnya sudah diarahkan oleh pimpinan mereka. Sementara itu Prapto yang masih berada di dalam lorong saluran air, mendengar jelas suara sirine penjara yang menggema disertai suara anjing-anjing penjara yang menyalak keras. Mendengar suara kegaduhan di atas sana, wajah Prapto berubah panik dan gugup. Pelariannya yang belum selesai, ternyata sudah diketahui pihak penjara. Ia lari lurus ke depan, meskipun di depannya gelap gulita, dan tidak tahu akan ada hal apa lagi di depannya, dia tidak peduli. Yang di benaknya hanya ingin cepat-cepat menemukan ujung lorong itu, yang tentunya menuju keluar penjara. Di sana-sini terdengar jelas suara anjing penjara saling menyalak keras, dan hal itu membuat Prapto semakin gugup dan panik. Ya Tuhan, selamatkan aku Tuhan, gumam Prapto sambil lari sekuat tenaga. Dengan ekspresi wajah ketakutan, sorot matanya masih tetap fokus menatap ke depan, meskipun sepanjang lari di lorong. Itu yang nampak di depan matanya hanya warna hitam pekat. Sial, gerutunya kesal, ketika tiba-tiba sorot lampu senter dari kejauhan mengenai sebelah matanya. Spontan ia menghentikan larinya, dan mematung sejenak, dia bingung harus lari kemana lagi, ternyata di ujung lorong saluran pembuangan air itu sudah ada beberapa penjaga penjara beserta anjing pelacaknya. Guk 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 guk, anjing Rottweiler itu menyalak lebih keras ke dalam lorong tersebut, dan kaki-kaki anjing itu seperti tidak sabar ingin segera lari mengejar buruannya. Kini keberadaan Prapto sudah diendus oleh anjing menyeramkan itu. Salah satu sipir melepaskan kalung rantainya, dan membiarkan anjing itu lari masuk lebih dalam ke terowongan tersebut, diikuti 2 sipir di belakangnya yang masing-masing membawa senter dan menggendong senapan serbu Zastava M90. Guk 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 guk. Gonggongan anjing beringas itu semakin dekat ke arah Prapto. Setelah mematung sedetik karena bingung, ia tanpa berpikir panjang, langsung lari kembali masuk ke dalam lagi. Piak 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 piak. Suara telapak kakinya tak beraturan beradu dengan genangan air, menciptakan suara kegaduhan, membuat anjing ganas itu semakin mempercepat larinya yang tidak ingin kehilangan buruannya.
Guk 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 guk. Suara anjing itu terdengar jelas di telinga Prapto, itu artinya hewan menyebalkan itu semakin dekat dengannya. Hahaha ya Tuhan, tolong aku, gumamnya sambil lari dan berusaha mengatur ritme nafasnya yang mulai kewalahan. Sesekali cahaya lampu-lampu senter yang tidak bisa diam mendahului di depannya. Ia semakin panik dan ketakutan, karena jika tertangkap, sudah pasti penyiksaan yang mengerikan akan menghampirinya. Tanpa sengaja badan Prapto goyah hampir terjatuh, karena salah satu kakinya terpeleset sesuatu yang licin, untungnya posisi goyahnya ke samping, sehingga ia langsung menyandarkan badannya ke sisi tembok lorong sebelah kiri, dengan berjalan cepat terlatih-tatih sambil menyandarkan badannya ke dinding, dan sesekali kepalanya menoleh ke belakang, terlihat jelas sepasang sorot mata anjing mendekat ke arahnya, dan dalam benaknya bahwa pelariannya akan segera berakhir di tempat itu. Teriakan Prapto spontan ketika badannya yang sedang merayap di dinding lorong, terjungkal ke bawah sebelah kiri. Biur, badannya terjatuh di genangan air. Ia bangun perlahan, dengan posisi merangkak, ia merasakan pusing sejenak di kepalanya karena terbentur sesuatu. Ternyata itu adalah saluran pembuangan ke arah lain yang posisinya lebih dalam dari terowongan saluran pembuangan utama. Agrrrrrr. Anjing Rottweiler ganas itu tiba-tiba menerkamnya dan mencoba menggigit pundak kirinya. Dengan gerakan refleks ia mencoba melawan dengan kedua tangannya sekuat tenaga, tapi gigitan anjing itu sangat kuat, hingga telapak tangannya tak sengaja menyentuh kantong celananya yang berisi sendok makan yang dari awal selalu ia bawa. Spontan tangan kanannya merogoh saku celana kanannya dan jelep, ia menusuk membabi buta ke leher anjing itu menggunakan gagang sendok yang ujungnya dimodifikasi menjadi runcing. Rottweiler ganas itu langsung terkapar. Menjelang detik-detik kematiannya, anjing tersebut mengeluarkan suara sekarat. Jelep, ia pun kembali menusuk-nusuk mata anjing itu beserta bagian perutnya karena saking jengkelnya. Piak, suara gaduh langkah kaki kedua sipir mendekat. Johnny, salah satu sipir itu memanggil nama anjing penjaga tersebut, tapi suara gonggongannya benar-benar sudah lenyap bagai ditelan bumi. Keman anjing bodoh itu? Tanya temannya sambil mengarahkan lampu senternya ke sana kemari. Mereka tidak tahu bahwa Prapto sedang berada di cabang saluran air di samping mereka dan tengkurap di dalam genangan air. Mereka tidak tahu bahwa Prapto sedang berada di cabang saluran air di samping mereka dan tengkurap di dalam genangan air. Coba lubang di sampingmu kau senter, perintah kawannya yang dari tadi sibuk mengarahkan cahaya senternya ke depan. Tanpa sepengetahuan mereka, percakapan dua sipir itu didengar Prapto. Ia kemudian perlahan menenggelamkan badannya lagi di genangan air keruh itu sambil mendekap anjing yang sudah ia bunuh. Genangan air itu setinggi lutut orang dewasa. Sipir itu berulang kali mengarahkan lampu senternya ke bawah cabang saluran air tersebut, dan sedikit mencondongkan badannya masuk ke lubang lingkaran yang berdiri di sisi tembok kiri itu. Di lubang itu terdapat tangga besi yang sudah karatan menempel di tembok, biasanya digunakan untuk turun ke bawah. Coba kau turun cek ke bawah, perintah temannya lagi sambil menatap kawannya itu. Oke, jawabnya singkat, yang kemudian badannya masuk ke tembok berlubang lingkaran dan menginjakan kakinya di atas tangga berkarat menuju ke bawah. Teng, krak. Baru 3 pijakan arah bawah, anak tangga itu sudah patah karena sudah terlalu berkarat. Brengsek, tangganya patah tong. Ucapnya kepada temannya yang berdiri di tembok berlubang lingkaran itu, sambil sesekali mengawasi temannya yang akan turun ke bawah. Pegang tanganku, perintahnya sambil menyodorkan tangan kanannya ke bawah. Ayo naik, sambungnya, sambil tangannya mengangkat kuat tangan temannya yang mencengkram kuat telapak tangannya. Untunglah mereka membatalkan niatnya turun ke bawah, ternyata Tuhan sedang berpihak kepada Prapto. Piak, terdengar mereka melanjutkan perjalanannya memeriksa lorong saluran air yang gelap dan sunyi, sambil sesekali mereka memanggil nama anjingnya. Hahaha, ia langsung bangkit dari dalam air dan mengambil oksigen sebanyak-banyakannya, karena terlalu lama menahan nafas di bawah air yang keruh. Prapto terdiam sejenak sambil menstabilkan nafasnya, sambil sepasang matanya mengarahkan pandangannya ke segala arah di dalam lubang sumur persegi itu. Sial, tak ada lubang lagi, gumamnya kesal. Kemudian ia jongkok sambil kedua tangannya meraba-raba sekeliling tembok yang tergenang air, berharap menemukan lubang saluran lagi. Syukurlah, terima kasih Tuhan, gumamnya senang ketika kedua tangannya menyentuh kisi-kisi penutup lubang dari besi di dalam genangan air tersebut.
Kedua tangannya mencoba menarik kuat penutup besi itu yang seluruhnya tergenang air, tapi usaha pertamanya itu gagal. Ia mencoba lagi dengan sekuat tenaga, dan usahanya yang kedua itu berhasil, penutup itu sanggup ia tarik hingga lepas. Ia mengambil nafas terlebih dahulu kemudian dia menyelam lagi ke dalam genangan air keruh itu dan masuk ke lubang yang ukurannya 50 kali 50 cm. Begitu kepalanya muncul di genangan air itu, ia langsung mengambil oksigen sebanyak-banyaknya, tapi beberapa detik ia baru sadar bahwa oksigen yang dihirupnya berbau bangkai yang sangat menyengat. Perutnya berkontraksi akibat hidungnya menghirup bau bangkai yang sangat menusuk hidung. Kedua tangannya kemudian mengusap-usap matanya, yang dari tadi penglihatannya setengah kabur, karena sisa air keruh yang masih menempel di bulu matanya. Refleks ia teriak tapi spontan dia menghentikan teriakannya. Ternyata ia berada di bunker pembuangan mayat para napi yang sudah dieksekusi mati dan banyak bagian tubuh manusia yang dimutilasi mengambang berserakan di mana-mana. Saking banyaknya bangkai-bangkai manusia yang mengambang hingga genangan air di dalam bunker itu hampir tidak terlihat. Bunker itu cukup luas, berukuran 10 kali 10 meter, dikelilingi tembok yang kokoh. Prapto muntah. Sejadi-jadinya ketika di sampingnya, secara tidak sengaja telapak tangan kanannya menyentuh perut bangkai manusia yang sudah meletus karena proses pembusukan. Dan ia baru menyadari banyak belatung-belatung dari bangkai manusia itu merayap di kerah bajunya dan masuk ke dalam. Kedua tangannya pun refleks untuk menghalau belatung-belatung tersebut masuk ke dalam bajunya. Tubuhnya dan tangannya bergerak tidak beraturan karena geli dan jijik, sebab belatung-belatung itu sudah mulai merayap di atas kulit punggungnya. Brengsek. Gumamnya kesal terhadap belatung-belatung tersebut yang mulai merayap masuk ke dalam bajunya sampai di ketiaknya juga. Spontan tanpa berpikir panjang ia menyelam lagi dan kembali ke tempat semula. Kepalanya muncul ke permukaan air. Ia langsung mengambil oksigen sebanyak-banyaknya dengan mulut setengah terbuka, setelah tadi kesusahan bernafas di dalam bunker pembuangan mayat. Tiba-tiba ia tersendak, ternyata ada seekor belatung masuk tertelan dan menggelitik tenggorokannya. Sial, anjing bangsat, makinya kesal dengan wajah setengah pucat. Belatung yang usai berpesta makan daging mayat itu pun tertelan masuk ke dalam perutnya Prapto. Ia mematung sejenak sambil berusaha menghilangkan rasa muntahnya karena jijik. Kemudian ia mendongakkan kepalanya ke atas, matanya tertuju ke tembok berlubang lingkaran yang ada di atasnya. Mungkin ini jalan satu-satunya, gumamnya sambil berdiri bertolak pinggang dan sepasang matanya masih menatap ke atas. Sedangkan di luar sana, sirine penjara masih terus berbunyi. Tap, ia menaiki tangga yang sudah rusak itu, kemudian ia berhenti sejenak sambil menjulurkan kepalanya keluar tembok berlubang lingkaran tersebut, untuk memastikan di kanan kirinya aman dari sipir-sipir bengis. Setelah sepasang matanya memastikan keadaan sekitar aman, ia naik lebih ke atas lagi dan langsung keluar dari lubang itu. Ia melangkah pelan supaya tidak menimbulkan suara yang mengundang perhatian, karena di lorong saluran pembuangan itu, suara apapun mudah sekali menggema. Setelah sepasang matanya memastikan keadaan sekitar aman, ia memberanikan diri menginjak anak tangga lagi. Krek, tangga besi yang sudah karatan itu, anak tangganya patah ketika diinjak Prapto. Hampir saja dia jatuh ke bawah. Untung kedua tangannya berpegangan sangat kuat di anak tangga yang ada di atasnya. Sial, gumamnya lirih. Ia berusaha naik ke atas lagi tanpa ada pijakan anak tangga di bawah kakinya. Ia menggandalkan kekuatan kedua tangannya yang berpegangan anak tangga yang ada di atas kepalanya. Akhirnya ia berhasil menyandarkan perutnya di tembok berlubang berbentuk bundar. Sebagian badannya sudah condong keluar, tapi sebagian badannya masih di dalam lubang itu. Kemudian ia menahan badannya sejenak, sambil kepalanya menegok ke kanan dan ke kiri, untuk memastikan keadaan sekitar aman. Setelah yakin tidak ada sipir di sekitar terowongan itu, ia langsung mengeluarkan semua badannya dari lubang bundar yang ada di terowongan sebelah kiri itu. Ia melangkah pelan, supaya tidak menimbulkan suara yang mengundang perhatian, karena di terowongan saluran pembuangan itu, suara apapun mudah sekali menggema. Teet. Suara sirine penjara terdengar menggema masuk ke terowongan saluran air, sedikit membuat Prapto panik, ditambah suara riuh para sipir dan anjing penjaga yang saling bersahutan menggonggong di atas sana.
membuat nyalinya setengah menciut, sementara ia di balik kegelapan terowongan saluran air, mengendap-endap untuk keluar dari tempat itu. Dia mencoba untuk sangat berhati-hati supaya keberadaannya tidak diketahui mereka. Tiba-tiba dari arah belakangnya, samar-samar terdengar suara menggema dua manusia berbicara. Ternyata mereka adalah dua sipir yang tadi mengejar Prapto dan hendak keluar dari terowongan itu. Spontan Prapto mempercepat langkahnya, sambil sesekali menengok ke belakang. Di depan matanya nampak ujung terowongan sudah kelihatan. Piak 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 payak payak piak, suara tak beraturan telapak kakinya beradu dengan genangan air. Ia memberanikan untuk lari meskipun suara telapak kakinya menimbulkan suara kegaduhan, karena suara mereka dari belakang semakin mendekat. Hahaha, yang benar saja ya Tuhan. Gumamnya kesal dengan ekspresi wajah penuh kekecewaan. Ternyata ujung terowongan itu bawahnya adalah laut, dan terletak 30 meter dari atas laut. Ia ragu, antara bertahan atau loncat langsung terjun ke laut. Dia baru tahu, bahwa penjara itu dibangun di sebuah pulau terpencil di atas tebing pantai yang curam. Tolong kirim tangga tali, kami akan naik ke atas, perintahnya salah satu sipir melalui handi talki. Suara itu semakin mendekat ke arahnya, sorot lampu senternya pun sudah terlihat oleh Prapto bergerak ke sana kemari. Mereka benar-benar sudah dekat, untungnya gelapnya malam itu mampu sedikit menyamarkan tubuh Prapto. Tak ada pilihan lain selain melompat ke laut, dengan wajah pucat ketakutan, ia berdiri sedetik di bibir terowongan itu dengan posisi badan lurus tegap sambil setengah memejamkan matanya, namun sepertinya dia masih takut untuk terjun langsung ke bawah, karena ombak-ombak di bawahnya yang bergerak zigzag seperti akan menelannya. Kemudian ia turun pelan dari bibir terowongan itu. Kaki kanannya ia turunkan terlebih dahulu disusul kaki kirinya. Kini ia bertahan hanya dengan cengkraman dua telapak tangannya. Badannya bergelantungan di bibir terowongan tersebut. Ternyata nyalinya belum terkumpul untuk terjun ke bawah. Dengan wajah sesekali nyengir karena kedua telapak tangannya sepertinya sudah tidak kuat menahan beban berat badannya. Piak 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 piak, kedua sipir itu berdiri di tepi ujung terowongan. Tanpa mereka ketahui di sebelah kaki-kaki mereka, ada jari-jari Prapto yang sedang mencengkram kuat di bibir terowongan. Kenapa mereka lama? Tanya sipir itu kepada rekannya. Entahlah, jawab kawannya. Sini HT-nya, sambil tangan kanannya mengambil dengan kasar HT yang dari tadi dipegang rekannya. Kami butuh tangga tali, cepat kirim sekarang. Bentaknya kesal melalui HT kepada rekannya yang ada di atas. Sial, mereka di atasku, gumam Prapto lirih. Tidak ada pilihan, Prapto harus segera melepaskan pegangannya sebelum kawannya yang di atas datang menjulurkan tali tangga, karena jika dilihat dari atas terowongan saluran pembuangan tersebut, tubuhnya akan terlihat jelas bergelantungan. Biur, seketika tubuh Prapto menghilang di telan ombak laut, yang dari tadi ombak di bawahnya itu bertubi-tubi menghantam tak beraturan tembok benteng penjara yang menjulang tinggi. Hei, apa kau dengar? Seperti ada benda jatuh ke laut. Sipir itu bertanya kepada temannya yang ada di sampingnya. Halah, itu paling suara ombak di bawah menghantam benteng, jawab rekannya yang barusan marah-marah karena rekan di atasnya tak kunjung menjulurkan tangga tali. Hap. Prapto berjuang keras untuk menepi, yang dari tadi badannya diombang-ambingkan ombak yang tak beraturan, dan sesekali air masuk ke dalam mulutnya, diiringi suara nafasnya yang berusaha keras menghirup oksigen yang terhalang air laut. Tubuhnya semakin terbawa ke tengah, tapi dia tidak menyerah. Tanpa henti kedua tangannya berenang gaya bebas, mencoba untuk menepi. Hahaha, setelah sekian lama terombang-ambing di laut, akhirnya dia berhasil menepi, dengan nafas terengah-engah karena kelelahan dan kurangnya oksigen. Sementara itu di komplek penjara, suasana masih menegangkan, semua napi dikumpulkan di tengah lapangan penjara untuk diinterogasi satu persatu. Suara sirine masih tetap berbunyi keras, menandakan napi yang kabur belum juga tertangkap. Di sisi lain terlihat seorang sipir berbadan kekar dan wajah bengis bersama dua orang rekannya berjalan terburu-buru ke arah kantor kepala penjara. Maaf Pak, belum kami ketemukan, jawab sipir Algojo yang begitu masuk ke ruang kerjanya. Tanpa menunggu ditanya kepala sipir, dia sudah memberikan jawabannya. Goblok, apa kalian sudah cari dengan benar? Bentaknya sambil beranjak dari tempat duduknya dan memandangi anak buahnya penuh dengan amarah. Perluas pencarian sampai di luar penjara. Perintahnya sambil membentak dengan nada cepat dan tegas. Siap, Pak, jawab mereka kompak dengan posisi badan tegap. Pencarian Prapto diperluas sampai di luar penjara, itu artinya mempersempit ruang geraknya. Anjing-anjing pelacak pun satu persatu dilepaskan keluar penjara untuk memburu Prapto, beberapa sipir mengikuti mereka dari belakangnya.
Guk 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 guk, Prapto kaget ketika sedang beristirahat di antara batu-batu karang besar, tiba-tiba suara-suara anjing menyalak berada di luar penjara. Guk 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 guk, Prapto kaget ketika sedang beristirahat di antara batu-batu karang besar, tiba-tiba suara-suara anjing menyalak berada di luar penjara. Sontak ia langsung beranjak bangun, padahal baru sejenak ia berbaring di atas pasir dan di antara karang-karang pantai. Sialan sialan sialan, gumamnya kesal sambil kepalanya mendongak ke langit dan kedua telapak tangannya mengepal keras karena geram. Ya Tuhan, aku capek, hahaha, ia merasa jengkel, karena belum cukup dia menstabilkan pernafasannya yang masih terengah-engah, sudah datang ancaman lagi. Nampak dari kejauhan, kelap-kelip cahaya senter para sipir penjara, berlarian beriringan, di ART gonggongan anjing-anjing galak. Prapto pun bergerak cepat, ia bergegas melepas semua pakaiannya termasuk celana dalamnya dan meninggalkannya di antara karang pantai, untuk mengecop penciuman anjing-anjing beringas yang sedang melacaknya. Kini ia dalam kondisi telanjang bulat, ia langsung lari ke atas menuju semak-semak hutan bakau. Di kegelapan malam disertai angin pantai yang lumayan kencang, ia menembus lebatnya semak belukar hutan bakau, dan sesekali sambil jalan kedua tangannya mengambil lumpur yang ada di sekitar akar-akar pohon bakau, kemudian mengoleskannya ke seluruh badannya, tujuannya untuk mengaburkan bau badannya supaya anjing-anjing Rottweiler itu kehilangan jejaknya. Guk 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 guk, guk 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 guk, anjing-anjing itu menyalak keras ketika menemukan pakaiannya Prapto yang tergeletak di atas pasir di antara bebatuan karang. Sipir-sipir yang turut serta mengejar Prapto langsung menghampiri anjingnya yang berhenti mengendus di tepi laut besertai suara menyalak keras. Pak, kami temukan pakaiannya, ucap pimpinan rombongan lewat HT. Cari sampai ketemu, bentak atasannya. Siap Pak, jawabnya dengan percaya diri. Sambil tangan kanannya menunjuk ke arah baju Prapto, sebagai isyarat kepada rekannya untuk membawa baju tersebut. Anjing-anjing itu mulai bingung harus lari kemana lagi melacak bau badannya Prapto. Hewan-hewan bertaring itu mengendus tak tentu arah, kadang ke depan kemudian kembali lagi ke belakang, kadang ke kanan dan berubah ke kiri. Sementara Prapto dari kejauhan mengamatinya di balik semak belukar hutan bakau, hampir seluruh wajah dan badannya tidak terlihat karena lumpur pantai yang sengaja ia balurkan ke seluruh badannya. Syukurlah, gumamnya dalam hati sedikit lega. Anjing-anjing penjaga itu membawa rombongan sipir ke arah lain bukan ke arahnya. Kini sejenak dia bisa bernafas dengan lega. Kemudian ia memutuskan untuk masuk ke dalam kubangan lumpur hutan bakau yang terletak di bawahnya, karena menurutnya tempat itu untuk sementara waktu lebih aman untuk beristirahat. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa keluar dari pulau ini, sedangkan di depan mataku lautan begitu luas? Gumamnya lemas sambil badannya masih berkubang di lelumpuran hutan bakau yang dalamnya setinggi dadanya, serta sepasang matanya menatap putus asa ke arah pantai, diakhiri mengeluarkan nafas panjang dan mendongakkan kepalanya ke langit sambil memejamkan kedua matanya dengan kedua tangannya terlentang horizontal. Saking lelahnya tak terasa ia tertidur di kubangan lumpur hutan bakau, dan ketika ia membuka matanya pelan-pelan, langit di atasnya sudah berubah warna putih dan biru. Ya Tuhan, ternyata aku semalam tidur di kubangan lumpur, gumamnya heran kepada dirinya sendiri, sambil mendongakkan kepalanya ke atas, dan mematung sejenak sambil memejamkan matanya lagi. Tiba-tiba terdengar suara orang berbicara, ia spontan membuka matanya, karena kaget, disertai kepalanya menengok ke arah kiri sedangkan sepasang matanya mencoba mencari-cari sumber suara itu, yang samar-samar terdengar dari arah kirinya. Sial, pasti mereka, gumamnya dengan ekspresi wajah tegang. Suara itu semakin dekat ke arahnya, dan sepasang matanya melihat dua orang sipir yang sedang mencari keberadaannya sambil ngobrol serta menenteng senapan serbu Zastava M90. Begitu Prapto melihat mereka semakin dekat, ia langsung menghirup nafas dalam-dalam kemudian langsung membenamkan kepalanya di kubangan lumpur. Kita harus temukan bajingan itu, kalau tidak, matilah kita, obrolan sipir tersebut kepada rekannya. Mereka tidak sadar bahwa Prapto ada di dalam kubangan lumpur di sisi samping mereka, sedangkan sipir-sipir itu berjalan di pinggiran kubangan lumpur tersebut dengan cara menginjak akar-akar pohon bakau yang saling bertumpuk tak beraturan. Ayolah cepat, jangan banyak bicara. Suruh temannya setengah kesal, karena rekannya tersebut dari tadi banyak bicara. Iya ya, jawabnya kesal juga, sambil kedua kakinya memilah-milah akar bakau untuk dijadikan pijakan. Tunggu. Sambil mukanya setengah nyengir menahan sesuatu. Ada apa lagi? Bentaknya kesal, sambil menghentikan langkahnya sejenak dan menatap ke arah rekannya.
Aku kebelet kencing, tungguin, sambil tergesa-gesa membuka resletingnya dan mengarahkannya ke kubangan lumpur. Halah, aku jalan dulu, jawab rekannya kesal yang tidak mau menuruti permintaannya, sambil melanjutkan langkah kakinya di atas akar pohon bakau. Sementara di dalam lumpur, Prapto sudah tidak kuat untuk menahan nafas lebih lama lagi, sedangkan sipir sialan itu kencingnya terlalu lama. Sret, sipir itu menutup resleting celananya setelah selesai buang air kecil di kubangan lumpur yang tanpa sepengetahuan dia, bahwa di bawah permukaan lumpur itu, ada Prapto yang sedang berjuang keras menahan nafasnya, kemudian ia berbalik arah menyamping, untuk menyusul rekannya. Hahaha, kepala Prapto spontan menyembul keluar dari dalam lumpur karena paru-parunya sudah tidak kuat menahan nafas, dan ia menenggelamkan kepalanya lagi. Spontan sipir yang hendak melanjutkan perjalanan itu menghentikan langkahnya sejenak dan langsung menoleh ke belakang, ke arah samping kanannya. Aneh, tadi seperti ada suara, gumamnya heran kepada dirinya sendiri, sambil sepasang matanya menatap serius ke kubangan lumpur yang masih tetap tenang. Ah, mungkin perasaanku saja, gumamnya lagi mencoba meyakinkan dirinya sendiri, disusul kedua kakinya melangkah lagi di atas akar-akar pohon bakau yang saling bertindihan. Beruntunglah Prapto sedetik lebih cepat gerakan kepalanya dibanding gerakan kepalanya sipir itu, sedetik saja dia telat menenggelamkan kepalanya ke dalam lumpur itu, sudah pasti ketahuan, dan langsung disiksa. Sampai mati, hahaha, begitu kepalanya menyembul ke atas permukaan lumpur, Prapto langsung menyedot oksigen sebanyak-banyaknya dengan nafas dangkal dan kerap. Sialan, air kencing bau jengkol, brengsek, hahaha, gumamnya kesal, disertai nafas berburu dan sepasang matanya berpatroli ke sekitar hutan bakau, untuk memastikan tidak ada lagi sipir yang masih berada di sekitarnya. Perlahan dia berjalan di kubangan lumpur itu ke arah tepi, ia menghampiri akar-akar tanaman pohon bakau untuk naik ke permukaan, kedua tangannya mencengkram kuat akar pohon bakau yang ada di kanan kirinya, dan mengangkat badannya keluar dari kubangan lumpur itu, ia jongkok sejenak di atas akar-akar pohon bakau dan sepasang matanya mengawasi sekeliling, untuk memastikan lagi keadaan benar-benar sudah aman. Kemudian ia berdiri dan melangkah penuh kewaspadaan di atas akar-akar pohon bakau, dari kejauhan Prapto nampak seperti monster rawa, karena hampir seluruh tubuhnya yang telanjang bulat tertutup lumpur rawa yang pekat dan sangat kental, hanya sorot kedua matanya yang nampak jelas. Kini ia berusaha masuk lebih jauh ke dalam hutan pulau itu yang dipenuhi semak belukar dan pohon-pohon kelapa, sementara waktu ia harus bersembunyi dahulu untuk menyusun rencana selanjutnya. Ia terus merangsek masuk ke dalam hutan untuk naik ke gunung yang sudah tidak aktif di pulau itu. Gunung tersebut sudah berubah menjadi hutan tropis yang sangat rimbun, cocok sekali untuk bersembunyi sementara waktu dan untuk mengawasi keadaan sekitar pulau tersebut. Dor 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 dor, terdengar samar-samar suara menggema senapan meletus dari arah komplek penjara. Ternyata seorang napi sedang dieksekusi mati dari jarak sejengkal, 5 peluru disarangkan di kepalanya hingga tengkoraknya hancur. Sejenak ia menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah sumber suara itu, yang berasal dari komplek penjara yang berada jauh di bawahnya, tepatnya di sebelah kanannya. Ia menatap penuh keprihatinan. Kemudian Prapto melanjutkan langkahnya ke atas gunung, yang dari jauh seperti diselimuti permadani hijau, karena lebatnya dedaunan pohon-pohon hutan tropis yang tumbuh subur di atas gunung yang sudah mati itu. Bersambung, 28/1, 20.11 part 17. Asteris penjara angker asteris. Sejenak ia menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah sumber suara itu, yang berasal dari komplek penjara yang berada jauh di bawahnya, tepatnya di sebelah kanannya. Ia menatap penuh keprihatinan, kemudian Prapto melanjutkan langkahnya lagi ke atas gunung, yang dari jauh seperti diselimuti permadani hijau, karena lebatnya dedaunan pohon-pohon hutan tropis yang tumbuh subur di atas gunung yang sudah mati itu. Tak terasa senja mulai tiba, langit yang tadinya putih biru berubah menjadi jingga, dan Prapto sepertinya sudah menemukan tempat yang menurutnya aman untuk bersembunyi, yaitu di bawah pohon meranti besar, yang sebagian akar-akarnya ada yang mencengkram kuat bebatuan vulkanik yang berukuran raksasa. Prapto melewati malam dengan perut kosong, ia tidak tahu harus makan apa di hutan itu, sambil tidur miring meringkuk di atas tanah dan kepalanya ditopang dengan kedua tangannya. Ia menahan lapar dan dingin, meskipun begitu ia masih bisa tertidur karena rasa lelahnya yang teramat sangat, dan akhirnya suara jangkrik kesepian yang mengerik sendirian di sekitarnya, mampu meninabobokan matanya Prapto. Kelap-kelip kumpulan bintang di atas langit malam itu, menjadi saksi bisu perjuangan Prapto untuk tetap hidup dan terbebas dari sipir-sipir psikopat. Malam berlalu dan berganti subuh,
Prapto terbangun ketika sepasang telinganya mendengar suara deburan ombak dari kejauhan. Ia masih tidur meringkuk tapi sepasang matanya sudah terbuka menatap kosong seekor siput yang sedang berjalan lamban di atas tanah, lewat di depan matanya, menjadi hiburannya sesaat. Ketika sedang menatap siput itu tiba-tiba mulutnya menguap dan siput itu pun langsung menyembunyikan kepalanya dan berhenti berjalan. Menyadari di depan matanya sudah tidak ada hiburan lagi, ia perlahan bangun dari tidurnya, duduk sejenak kemudian berdiri sambil menguap lagi disertai gerakan refleks kedua tangannya terangkat ke atas. Pagi itu sekitar jam 4:30 ia langsung bergegas mencari makan apa saja yang bisa dimakan, karena perutnya sudah tidak bisa diajak kompromi untuk menahan lapar. Setelah hampir 2 jam dia menelusuri hutan tropis itu, akhirnya ia berhasil menangkap anakan ular sanca untuk dimakan mentah-mentah. Karena rasa laparnya yang sangat kuat, perasaan jijik pun hilang. Dengan beringasnya ia memakan ular itu, sampai mulutnya belepotan darah ular sanca. Kraus kruk 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 kruk, terdengar jelas gigi-giginya merobek daging ular itu dan mengunyahnya dengan kasar. Meskipun sesekali darah dari ular itu muncrat ke arah wajahnya tapi dia tidak peduli karena rasa laparnya sudah tidak tertahan lagi. Kini ia sudah bisa sedikit lega, karena masalah perutnya sudah teratasi. Syukurlah, gumamnya puas sambil rebahan di atas rumput dengan kedua tangan terlentang dan memejamkan kedua matanya dengan ekspresi wajah bahagia. Oh ya, baru sadar aku, ya ampun. Gumamnya dengan mata terbuka kaget kepada dirinya sendiri, sambil mengangkat kepalanya dan memandangi tubuhnya yang sedang berbaring di atas rumput dari ujung kaki sampai dadanya. Ternyata badanku telanjang sudah 2 hari ini, hahaha. Gumamnya sambil menertawakan dirinya sendiri dengan badan masih tiduran di atas rumput. Aku harus segera mencari sesuatu di hutan ini, untuk menutupi badanku, gumamnya disertai badannya yang penuh lumpur sudah kering itu beranjak dari tidurnya. Ia segera melangkahkan kaki lagi, untuk kembali menelusuri hutan guna mencari tanaman yang bisa dijadikan pakaian untuk tubuhnya. Akhirnya ia menemukan tanaman pandan laut, yang daunnya bisa dirangkai untuk dijadikan pakaian sementaranya, dan Prapto membawa beberapa ikat daun pandan untuk dijadikan atap, sebagai barak, tempat istirahat sementara. Sementara itu di dalam komplek penjara, kepala sipir bermuka galak itu memerintahkan anak buahnya untuk tetap mencari Prapto sampai ketemu. Kau pimpin rombongan ke hutan itu, pastikan kau temukan dia, kalau dia sudah mati, penggal kepalanya, bawa ke hadapanku. Perintahnya kepada sipir Algojo sambil duduk di kursi high-back warna coklat tua dengan tatapan mata penuh intimidasi dan kedua tangannya berpangku di atas meja kerjanya, kursi dengan sandaran belakang tinggi untuk kenyamanan. Siap Pak, jawabnya lugas, tapi ekspresi wajahnya setengah ragu. Tapi Pak, kita sudah tahu sendiri, bahwa hutan itu sarangnya ular piton dan kobra, mungkin dia sudah mati menjadi santapan ular Pak, sambungnya mencoba memberi penjelasan kepada atasannya. BRAKKKK. Tiba-tiba ia berdiri dan kedua telapak tangannya menggebrak meja dengan kuat, disertai tatapan penuh emosional. Tak usah kau batah, laksanakan. Perintahnya penuh amarah, dengan sepasang matanya melotot hampir keluar, dan kumis lurus tebalnya menambah penampakan wajahnya lebih bengis. Siap Pak, jawabnya gugup karena sedikit takut atas amarah pimpinannya. Sipir Algojo yang berbadan kekar besar dan bermuka buruk rupa, nyalinya ciut di depan kepala sipir, entah punya karisma apa kepala sipir itu hingga orang yang terbiasa membunuh dan memutilasi sampai ketakutan di depannya. Tunggu, perintahnya kepada sipir Algojo yang baru saja menarik daun pintu untuk keluar dari ruangan itu, ia pun langsung mematung sejenak dan kepalanya sedikit menoleh ke arah. Kepala sipir, jangan kau kembali sebelum kau temukan dia, perintahnya sambil duduk santai di kursi eksekutifnya dengan kedua kaki menyilang di atas meja dan kedua tangannya sibuk membersihkan pistol kesayangannya. Mendengar peringatan itu, sipir Algojo hanya mengangguk dan berlalu tanpa sepatah kata pun. Grab, pintu itu kembali tertutup rapat disertai berlalunya sipir Algojo yang diikuti 6 rekannya di belakangnya, yang dari tadi setia menunggu di sisi kanan kiri depan pintu. Apa tadi kalian dengar perintah Pak Kepala? Tanya sipir Algojo itu kepada rekan-rekannya yang ada di belakangnya, sambil berjalan cepat. Kita harus temukan bajingan itu, sambungnya langsung tanpa menunggu jawaban dari rekan-rekannya yang ada di belakangnya. Dengan wajah penuh amarah, ia bertekad untuk menangkap Prapto dan tak sabar untuk memutilasinya sampai mati. Dengan wajah penuh amarah, ia bertekad untuk menangkap Prapto dan tak sabar untuk memutilasinya sampai mati.
Mereka berjalan beriringan menuju hutan belantara yang tumbuh subur di sebelah utara dari benteng penjara, diikuti 10 sipir lainnya yang beberapa di antaranya membawa keperluan logistik di tas punggungnya, dan tak lupa semua sipir dibekali senjata serbu jenis Zastava M90. Berhenti, perintahnya kepada rekan-rekannya yang ada di belakangnya. Setelah beberapa meter masuk hutan, ia melihat ada beberapa ranting-ranting semak belukar yang patah dan dedaunannya sudah layu. Sipir Algojo itu menurunkan badannya, menekuk kedua lututnya dan salah satu lututnya bertumpu pada tanah, disertai tangan kanannya memegang ranting yang patah dengan tatapan mata serius. Ia memperhatikan daun-daun di ranting itu sudah layu. Kemungkinan baru 2 hari dia masuk hutan ini, gumamnya, dengan wajah bengis. Jalan, perintahnya lagi, setelah ia beranjak berdiri tegak usai memperhatikan petunjuk tersebut. Sementara itu Prapto sedang berbaring tidur nyenyak di salam barak sederhananya. Ia tidak menyadari bahwa sipir-sipir psikopat itu mengejarnya sampai ke dalam hutan belantara. Angin laut yang semilir, serta suara deburan ombak yang gelombang suaranya merambat masuk ke hutan itu, menambah tidur Prapto semakin pulas, dan dari kejauhan suara-suara burung camar berebut ikan di atas pantai, menambah kehusyukan istirahat Prapto di siang itu. Sedangkan di sisi lain hutan itu, gerombolan sipir psikopat yang kejam dan sadis terus melangkah tak kenal lelah, mereka pun semakin dekat dengan posisi targetnya. Hampir 6 jam mereka merangsek masuk ke dalam hutan yang medannya terjal penuh bebatuan vulkanik yang ukurannya raksasa serta pepohonan hutan tropis yang umurnya puluhan tahun bahkan mungkin ada yang ratusan tahun. Hutan itu benar-benar masih perawan, belum dieksploitasi sama sekali oleh tangan-tangan manusia. Cahaya alam mulai meredup, digantikan oleh senja dan sebentar lagi malam, hewan-hewan nokturnal pun mulai keluar dari sarangnya, untuk melaksanakan rantai makanan yang sudah diatur oleh alam. Kelelawar, burung hantu, ular sanca, katak hutan, ular kobra, musang, kalajengking bahkan kumbang malam turut serta keluar dari sarangnya untuk berjibaku mencari makan atau dimakan. Dirikan tenda di sini, kita lanjutkan pagi hari, perintahnya kepada rekan-rekannya, sambil bertolak pinggang dan sepasang matanya berpatroli ke sekitarnya. Mereka pun langsung menuruti perintahnya, karena sipir Algojo itu adalah tangan kanannya kepala sipir penjara dan dia sipir paling lama yang bertugas di penjara angker peninggalan kolonial itu. Malam itu Prapto tidak bisa tidur karena gangguan nyamuk-nyamuk hutan yang selalu mengusik kedua telinganya. Sial, nyamuk-nyamuk bangsat. Makinya kesal, sambil sesekali kedua tangannya menghalau nyamuk-nyamuk yang mendenging dekat lubang telinganya. Lebih baik, aku cari kelapa, daripada diam saja di sini tapi tidak bisa tidur, gumanya sambil duduk bersila di dalam barak sederhana, dengan ekspresi wajah kesal. Akhirnya dia berinisiatif untuk keliling sekitar hutan mencari minum air kelapa, karena selama ia tinggal di tengah hutan, satu-satunya pasokan air minum adalah dari buah kelapa, yang banyak tumbuh liar di hutan tropis itu. Hah, asap, ia kaget ketika sudah sampai di atas pohon kelapa, dari kejauhan di hutan bagian bawah, terlihat samar-samar kepulan asap membumbung tinggi. Ia pun langsung bergegas turun setelah memetik 2 buah kelapa. Sial, kenapa mereka masih tetap mengejarku, bangsat. Gumamnya penuh emosi disertai rasa panik dan gugup, sambil melangkah cepat menghampiri kelapa-kelapanya yang jatuh ke tanah. Setelah ia mengupas 2 buah kelapa itu, dan meminum airnya dengan tergesa-gesa sambil berdiri, Prapto langsung bergerak cepat untuk menghindari pertemuan dengan rombongan sipir psikopat. Diberlari ke sisi selatan untuk menghindari mereka, dengan bertelanjang kaki, lari tak beraturan, ia menembus gelapnya malam di hutan itu, dan sesekali dia tersandung akar-akar pohon di atas tanah yang menyembul keluar. Guk 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 guk. Tiba-tiba anjing Rottweiler yang dibawa rombongan sipir menyala keras dengan kepala menghadap ke atas hutan. Kemungkinan anjing itu mencium bau badannya Prapto yang terbawa angin, karena lumpur dari endapan hutan yang melekat di sekujur badannya sudah mulai luntur oleh keringatnya. Sial, anjing bangsat, gumamnya kesal, sambil terus berlari. Gonggongan anjing itu yang tak henti-henti, terdengar lirih menggema di telinga Prapto. Ia menyadari anjing itu menyala karena mencium bau badannya yang sudah mulai bisa diendus, keringat di badannya menghilangkan semua lumpur yang menempel di badannya. Bersiap, teriaknya tegas. Bereskan semuanya, sambung sipir Algojo, sambil berjalan lagi dan diikuti beberapa sipir, sedangkan 3 sipir lainnya sibuk membereskan tenda-tenda dan perlengkapan lainnya. Anjing itu menuntun mereka ke atas hutan dengan berlari tergesa-gesa disertai gonggongan yang tak henti-henti. Sipir Algojo itu berlari penuh semangat di belakang anjing dan rekannya yang memegang talinya Rottweiler yang galak.
Berhenti, perintahnya mendadak. Kau, ke sebelah selatan. Perintahnya dengan tatapan bengis ke arah rekan-rekannya yang ditunjuk. Sedangkan kalian, ke utara, sisanya ikut aku. Lanjutnya sambil memberi arahan kepada rekan-rekannya. Ia membagi 3 kelompok kecil untuk mempersempit ruang gerak Prapto, supaya lebih cepat tertangkap. Hahaha, sial, ia berhenti sejenak dengan posisi ruko untuk menstabilkan ritme nafasnya sambil menggerutu. Kemudian ia berinisiatif naik pohon di dekatnya, untuk memantau posisi mereka. Apa, mereka di 3 arah? Hahaha, gumamnya kaget dengan nafas panik, setelah melihat cahaya kelap-kelip lampu senter yang bergerak melangkah cepat dari 3 arah. Serk, ia pun langsung meluncur ke bawah dari atas pohon kelapa itu, setelah mengetahui posisi-posisinya mereka. Dia berdiri sejenak sambil kepalanya menengok kesan kemari dengan sorot mata panik dan gugup, untuk memastikan arah lari selanjutnya, supaya tidak bertemu dengan mereka. Keras, beberapa kali badannya menabrak semak belukar yang sangat rimbun, dan tanpa ia sadari, dia sedang menuju ke sarang ular sanca. Hahaha, sial, semakin lebat sekali semak belukarnya, makinya sambil kedua tangannya bergantian menghalau dedaunan dan ranting-ranting kecil yang menghalangi wajahnya. Guk, suara anjing Rottweiler itu masih terdengar di telinga Prapto. Meskipun lirih suaranya, tapi gonggongan anjing itu membuat perasaan Prapto menjadi semakin panik, karena dari hasil kinerja anjing itulah nantinya, posisi Prapto dapat diketemukan. Hahaha, ya ampun, arah kemana ini aku? Gumamnya bertanya kepada dirinya sendiri, sambil lari dengan ekspresi wajah panik dan takut disertai banyak peluk keringat di wajah kumalnya. Aku belum pernah masuk ke jalur ini kemana? Ia bertanya kepada dirinya sendiri dengan wajah kebingungan, dengan memelankan larinya dan sesekali tubuhnya berputar dengan kepala setengah mendongak ke atas, disertai sorot mata kebingungan, saking rimbun dan tinggi semak belukar itu hingga langit pun tidak kelihatan karena tertutup semak belukar dan tanaman rambat yang saling terlilit satu sama lain, hingga semak belukar itu terlihat seperti gua. Hahaha, ke arah mana ini? Gumamnya lirih sambil berjalan mundur dan kepalanya mendongak ke langit-langit semak belukar itu yang ternyata dipenuhi anakan ular sanca yang sedang bergelantungan melilit ranting-ranting semak belukar yang saling berhubungan. Apa? Ular? Kenapa banyak anakan ular di sini? Gumamnya masih bingung, dan masih tetap berjalan mundur pelan dengan sorot mata kebingungan menatap langit-langit semak belukar yang dipenuhi anakan ular sanca yang masih kecil-kecil. Jangan-jangan, gumamnya. Duk, ketika melangkah mundur sedang berpikir, tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu. Gedebuk, teriaknya spontan ketika badannya terjungkal ke belakang. Ia diam sejenak sambil merasakan sesuatu, yang kedua kakinya sebagian masih di atas sesuatu yang belum dia ketahui. Ia mencoba menggerak-gerakan kedua betisnya. Empuk, lirihnya, apa ini? Ia masih bingung dengan sesuatu yang memangku kedua betisnya, dengan posisi badan masih rebahan di atas tanah dan kedua sikunya bertumpuk ke tanah menahan punggungnya supaya tidak menempel ke tanah. Tiba-tiba dari arah belakangnya terdengar suara mendesis yang sangat familiar di telinganya. Kemudian dengan pelan-pelan ia mencoba mendongakkan kepalanya lebih ke belakang lagi, dengan posisi badan masih sama seperti tadi. Ular, teriaknya spontan, ketika kepala ular itu yang sebesar kepala sapi dewasa muncul di atas wajahnya sambil sesekali menjulurkan lidahnya yang berwarna hitam sebesar kabel listrik. Spontan ia menggulingkan badannya di atas tanah ke kanan dan langsung beranjak berdiri, dengan ekspresi wajah ketakutan teramat sangat, karena baru kali ini dalam hidupnya melihat ular sanca yang kepalanya sebesar kepala seekor sapi jantan dewasa. Spontan ia menggulingkan badannya di atas tanah ke kanan, dan langsung beranjak berdiri, dengan ekspresi wajah ketakutan teramat sangat, karena baru kali ini dalam hidupnya melihat ular sanca yang kepalanya sebesar kepala seekor sapi jantan dewasa. Dan ternyata ular sanca yang berdiameter 45 cm tersebut ada 2 ekor, mereka sedang melaksanakan ritual perkawinan. Ia tahu betul, semua ular jika sedang melakukan perkawinan dan mendapat gangguan, akan sangat agresif, makanya ia langsung lari secepat kilat untuk menghindari kematiannya dari 2 ular sanca raksasa itu. Dia lari sekuat tenaga, kembali keluar dari lorong semak belukar tersebut. Sial, ya Tuhan tolong aku, gumamnya sambil berlari sekuat tenaga dan sesekali kepalanya menengok ke belakang, untuk memastikan ular tersebut mengejarnya atau tidak. Ternyata 2 ular itu mengejarnya, yang satu merayap di atas tanah yang satunya lagi di atas kepalanya Prapto,
merayap di atas ranting-ranting semak belukar yang saling terlilit. "Sial, ular itu ngejar," gumamnya dengan kepala mencoba menengok ke belakangnya sambil lari tak beraturan. "Tuhan ya Tuhan, tolong aku!" Spontan teriaknya, dan teriakannya tidak sengaja didengar samar-samar oleh salah satu sipir yang berkelompok 3 orang. Dengan wajah panik dan ketakutan, dia mencoba keluar dari sarang ular sanca tersebut. "Tunggu, stetete." Sipir yang mendengar samar-samar suara teriakan Prapto menyuruh rekan-rekannya untuk berhenti sejenak dan diam, sambil memberikan isyarat jari telunjuk ke mulutnya. "Di sana, dia ada di arah sana," ucapnya setelah sejenak diam mematung memperhatikan asal sumber suara tersebut. "Ayo," ajaknya kepada kedua rekannya yang menyusul di belakangnya. Mereka lari dengan terburu-buru untuk segera menghampiri sumber suara itu. Sementara itu Prapto berjuang keras, lari dengan sisa tenaga yang ada. Sanca raksasa itu bergerak merayap di atas tanah dengan cepat, tubuh lincahnya meliuk-liuk melakukan gerakan bergelombang. Sesekali kepalanya juga mendongak ke atas mengawasi ular yang merayap di semak belukar di atas kepalanya Prapto. Dan tanpa ia sadari, dia berlari ke arah 3 orang sipir yang sedang memburunya juga, karena kelompok kecil sipir itu sedang berlari menuju ke arahnya juga. Saat ini posisi Prapto sungguh tragis, mundur kena maju kena. Hahaha. Teriak Prapto spontan dan langsung menghentikan larinya yang baru saja berhasil keluar dari terowongan semak belukar di belakangnya. Dengan wajah panik disertai nafas memburu, sorot matanya membelalak kaget dengan apa yang ada di depannya. "Sialan, bajingan-bajingan bangsat," hahaha, makinya lirih disertai nafas terengah-engah karena kelelahan. Prapto berdiri mematung sejenak, menatap serius mereka dengan posisi badan berisap untuk bergerak cepat. 3 sipir itu pun sejenak menatap tajam ke arah Prapto, mereka tidak percaya bisa begitu cepat menemukan buruannya. Prapto dan 3 sipir itu berhadap-hadapan, jarak antara mereka kira-kira 20 meter. "Tangkap!" teriak spontan salah satu sipir. Mereka bertiga pun langsung lari sprint ke arah Prapto untuk menangkap hidup-hidup. Prapto yang melihat mereka bergerak lari ke arahnya secara bersamaan, ia masih tetap mematung dengan posisi badan bersiap untuk lari. Ia sengaja diam menunggu momen yang pas untuk lari. Dengan wajah tegang, dia berulang kali menengok ke belakang lalu ke depan. Di depannya 3 sipir psikopat sedikit lagi menangkapnya, sedangkan di belakangnya 2 ular sanca raksasa siap menelannya hidup-hidup. Dan sekali lagi sepasang matanya dengan sorot mata tegang dan panik melihat ke belakang dan Prapto berteriak dibarengi dengan gerakan tubuhnya lari sprint ke samping kanannya, menjatuhkan diri ke jurang yang landai. 3 mata sipir itu secara spontan dan kompak mengalihkan pandangannya ke arah lain bukan ke arah Prapto lagi, dan mereka tidak mampu menghentikan laju larinya tepat waktu. Ular!" teriak salah satu sipir, sambil mencoba menghentikan larinya, dan sepasang matanya fokus menatap ke bawah. Badan ular raksasa itu yang sebesar batang pohon kelapa merayap cepat ke arahnya, dan ia bersiap menembaknya tapi sayang, gerakannya kalah cepat dengan ular itu. Ular yang agresif itu mengangkat tubuhnya ke atas dan krek, ular itu menelan kepalanya hidup-hidup dari arah ubun-ubunnya. Kepala ular sebesar kepala sapi itu membuka mulutnya lebih lebar lagi, untuk bisa menelan keseluruhan badan sipir psikopat itu. Dan secara bersamaan, ular yang merayap di atas gua semak belukar itu, yang kemunculannya tidak diduga oleh rekan yang di kanan kirinya, tubuh hitamnya meluncur cepat ke arah sipir yang ada di sebelah kanannya, mulutnya terbuka lebar dan teriak sipir itu histeris, sambil mengangkat senapan serbunya ke arah ular sanca hitam dengan terburu-buru, disertai kepalanya mendongak ke atas ke arah kepala ular itu yang sedetik lagi akan melahap tengkoraknya dari arah ubun-ubunnya. Ular itu mengeluarkan suara intimidasi, dan bersiap melahap kepala manusia yang ada di bawahnya. Kruek, kepalanya langsung dilahap dengan sadis. Sanca hitam gerakannya sedetik lebih cepat dari sipir berbadan besar dan tegap itu. Akrur, mulutnya masih sempat bersuara menahan sakit sakaratul mautnya, padahal kepalanya sudah sepenuhnya berada di rongga mulut ular raksasa itu. Dengan waktu hampir bersamaan pula, sipir yang ada di sebelah kiri langsung mengujani tembakan dari senapan serbunya secara ngawur ke arah badan kedua ular tersebut. Senapan serbunya memuntahkan ratusan amunisi ke arah kedua badan ular itu yang sebesar batang pohon kelapa, secara bergantian. Dan hal itu malah membuat ular sanca jantan yang berwarna hitam pekat semakin agresif, karena merasa terancam. Ular itu langsung berusaha memuntahkan temannya yang sudah tertelan setengah badan,
sambil badannya menggeliat-geliat bergelombang di atas tanah disertai dengan membuka mulutnya lebar-lebar, dan tubuh sipir itu keluar dalam kondisi penuh lendir dan badan masih utuh, tapi sudah tidak bernyawa. Sanca hitam itu langsung mengarahkan pandangannya ke arah sipir yang sudah melukai pasangannya. Dengan kepala berwarna hitam yang mengerikan, sanca itu dengan gesit merayap di atas tanah ke arah sipir psikopat yang masih hidup. "Ha!" teriaknya penuh emosi karena kedua temannya mati ditelannya, disertai menembakkan senapan mesinnya ke arah ular itu dengan gugup. Dodododododododor, dodododododododor, dododododododor. Berulang kali senapan serbunya mencoba menghentikan gerakan gesit ular itu, tapi sia-sia, meskipun di beberapa badannya sudah terluka akibat terjangan senapan serbu Zastava M90, tapi nyatanya tak mengurangi tenaga ular itu untuk membunuh dirinya. Setelah melihat hasil tembakannya yang tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap ular itu, dia mencoba membalikkan badannya dengan cepat dan memilih untuk kabur, tapi itu sia-sia, ular itu sudah sangat dekat. "Hap, agur-agur," teriaknya kesakitan, sambil sesekali mengerang, ketika ujung kaki sampai pinggangnya ditelan ular yang berdiameter 50 cm itu. Dododododododor, dododododododor. Ia masih sempat menembakkan senapan serbunya, tapi tidak ada satupun peluru yang mengenai ular itu, karena posisi badan dia tengkurap, punggungnya yang sebagian sudah di dalam mulut membelakangi ular tersebut. "Agur, ak-aker," terangnya kesakitan, ketika tinggal kepalanya saja yang masih di luar mulut ular sanca raksasa tersebut. Dan pada akhirnya sipir itu benar-benar lenyap ditelan ular sanca hitam. Dari kejauhan dua rombongan lainnya mendengar suara lirih tembakan itu, yang menggema terbawa gelombang udara. Mereka semua pun bergegas lari menuju sumber suara senapan serbu milik temannya, tak terkecuali sipir Algojo, dia sangat bersemangat sekali untuk mengeksekusi Prapto. Mereka semua pun bergegas lari menuju sumber suara senapan serbu milik temannya, tak terkecuali sipir Algojo, dia sangat bersemangat sekali untuk mengeksekusi Prapto. "Cepat!" teriaknya kepada rekan-rekannya yang tertinggal di belakangnya, sambil berhenti sejenak dan menoleh ke arah belakang dengan wajah marah. "Lepaskan anjingnya, biarkan dia lari sendiri," perintahnya lagi kepada salah satu rekannya yang memegangi tali anjing. Sipir Algojo itu kembali lari mengikuti anjing itu, yang sekarang memimpin jauh di depan. Dengan suara menyala keras, anjing itu berusaha menuntun tuan-tuannya ke arah mangsanya. Mereka berlari penuh semangat, karena mereka bertekad, kali ini tidak akan membiarkan Prapto lolos. Sementara di sisi lain dari hutan tersebut, Prapto masih terus berlari menjauh dari predator-predatornya, yaitu gerombolan sipir psikopat dan 2 ekor ular sanca berukuran raksasa. Ia berlari sambil sesekali menengok ke arah belakangnya, untuk memastikan predator-predator itu tidak mengejarnya. "Hahaha. Ya ampun, rasanya aku mau pingsan," keluhnya dengan nafas dangkal dan cepat karena panik dan juga dehidrasi. Dengan bertolak pinggang dan sesekali memejamkan matanya rapat-rapat sebab rasa lelahnya yang teramat sangat, sambil berjalan pelan, setelah memastikan di belakangnya tidak ada yang mengikuti. "Hahaha. Apa mungkin aku bisa keluar dari pulau ini? Hahaha," gumamnya mulai putus asa sambil kepalanya setengah mendongak ke atas dengan kedua mata terpejam sesaat. Ia masih melangkah pelan untuk menstabilkan pernafasannya yang masih terengah-engah, dengan kedua tangan masih tetap bertolak pinggang. Kemudian ia duduk di atas tanah dengan kedua tangan bertumpu di tanah, menahan badannya yang setengah condong ke belakang sedangkan kedua kakinya lurus ke depan. "Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, tolong keluarkan aku dari pulau terkutuk ini," keluhnya jengkel, dengan ritme nada cepat, karena merasa sudah capek dengan semuanya yang dia alami di pulau mengerikan itu, disertai dengan wajahnya yang menghadap ke atas langit. Ia duduk mematung sejenak dengan posisi masih sama seperti tadi, sambil memejamkan kedua matanya menghadap ke langit, tapi sepasang telinganya masih tetap waspada. Dododododododor, dododododododor, dododododododor. Tiba-tiba terdengar suara senapan serbu menembak membabi buta. Spontan kedua mata Prapto yang sedang menikmati istirahatnya terbuka kaget disertai wajah panik. Kemudian ia langsung beranjak berdiri dari istirahat sejenaknya, untuk melanjutkan pelariannya. Ternyata suara senapan itu berasal dari rombongan sipir Algojo yang menembak dengan brutal ular-ular raksasa tersebut hingga sebagian kepala ular-ular itu hancur karena hantaman berkali-kali dari amunisi senapan serbu yang mereka bawa. "Bangsat! Ular-ular sialan, hahaha," gumamnya kesal kepada 2 ekor ular yang sudah mati di depannya, dengan nafas setengah memburu karena ia tadi panik, sebab semenit sebelumnya, berulang kali ular-ular itu diberondong peluru masih sanggup menyerang rombongannya,
dan mulutnya masih mengeluarkan sumpah serapah kepada kedua ular yang sudah tidak bernyawa di depan matanya, sambil memandangi beberapa anak buahnya yang membelah perut ular-ular itu, untuk memastikan apakah ada Prapto di dalam perut ular-ular yang baru memakan mangsanya itu. "Mereka teman kita semua," ucap salah satu sipir yang selesai membedah perut ular-ular itu, kepada sipir Algojo yang dari tadi memperhatikannya dari jarak 10 meter. "Bangsat!" bentaknya marah sambil berjalan bertolak pinggang mendekati mayat-mayat rekannya yang baru saja dikeluarkan dari perut ular raksasa tersebut. Hahaha, nafasnya memburu karena amarahnya memuncak, sambil berdiri tegak mematung di salah satu mayat rekannya, dengan tatapan penuh emosi. "Kenapa kalian diam saja?" bertanya penuh amarah dan masih menunduk menatap serius mayat rekannya yang ada di depan kakinya. "Kejar dia!" bentaknya kepada anak buahnya, sambil mengarahkan pandangannya yang penuh amarah kepada mereka. Tanpa ada yang berani bersuara, mereka langsung bergegas lari melanjutkan pengejaran terhadap Prapto. Kini sipir Algojo dan rekan-rekannya hanya mengandalkan insting dan keahlian mereka untuk bisa menemukan Prapto, karena anjing mereka yang menuntunnya ke lokasi dua ular raksasa tadi, telah mati ditelan hidup-hidup oleh ular raksasa itu. "Prapto!" teriak sipir Algojo itu penuh amarah, sambil mengangkat senjatanya ke atas dengan tangan kanannya dan kepala setengah mendongak ke atas. Dodododododor, ia melepaskan amunisi senapan serbunya ke atas langit, sebagai tanda berperang melawan Prapto. Kemudian ia bergegas lari menyusul rekan-rekannya yang sudah lari terlebih dahulu. Dengan wajah bengis ia sangat bersemangat sekali untuk membunuh Prapto. Kras, terdengar jelas semak belukar dan daun-daun kering berbunyi gaduh diterjang dan diinjak mereka. "Berhenti!" perintahnya dari arah belakang. Spontan semua anak buahnya yang sedang lari penuh semangat di depannya langsung berhenti. "Kemari," ucapnya sambil tangan kanannya memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk mendekat kepadanya, tapi dengan menatap ke bawah dengan serius, disertai menurunkan badannya untuk memperhatikan sesuatu yang ada di bawah. "Darah," gumamnya, sambil tangan kanannya memungut daun jati kering yang ada bercak darahnya. "Telapak kakinya berdarah," ucapnya kepada rekan-rekannya yang sudah berkumpul di depannya, sedangkan dia masih tetap jongkok dengan salah satu lututnya bertumpu di atas tanah. "Kau dan 3 temanmu ke arah sana, sisanya ikut aku," perintahnya kepada para anak buahnya dengan kepala mendongak ke atas memperhatikan wajah-wajah mereka. Hahaha, Prapto kelelahan karena dehidrasi, ritme nafasnya pendek dan cepat. Ia berhenti sejenak dengan posisi ruko dan mulutnya setengah terbuka untuk membantu mengeluarkan CO2 di dalam tubuhnya, sambil kedua matanya berpatroli ke arah atas untuk mencari buah kelapa. "Hahaha, haus sekali aku," keluhnya, dengan sekujur badannya penuh peluh keringat. "Ya Tuhan, tolong aku," hahaha, harapnya. Kemudian ia duduk di atas tanah dengan kedua kaki lurus ke depan dan kedua telapak tangan bertumpu di atas tanah menahan beban badannya yang miring ke belakang, sedangkan kedua matanya masih tetap mencari-cari pohon kelapa di sekitarnya. Sial, kakiku." Ia baru menyadari ketika akan berdiri, telapak kakinya terasa sakit dan mengeluarkan darah, mungkin akibat ujung ranting-ranting kering tajam yang tidak sengaja ia injaknya ketika lari dari sarang ular tadi. Prapto pun tidak jadi berdiri. Dia kembali duduk sambil memperhatikan dengan serius luka di telapak kaki kirinya dan membersihkan darahnya. Ia berteriak kesakitan, ketika tangan kanannya berusaha mencabut pelan-pelan ranting kering semak belukar, yang ujung runcingnya menancap masuk ke dalam ke telapak kakinya. Ia baru menyadari akan luka di kakinya itu, mungkin karena tadi akibat perasaan takut dan panik menggebu-gebu, hingga rasa sakit di telapak kakinya tidak ia rasakan. Setelah ia mencabut ranting kecil yang menancap di telapak kakinya, dan membalut luka itu dengan daun pandan laut kering yang menempel di badannya, dia langsung beranjak dari duduknya dan mulai melangkah lagi. Dengan lari kecil setengah terpincang-pincang, ia menuju pohon kelapa yang lumayan jauh ada di depannya. Dengan menahan rasa sakit di telapak kaki kirinya, ia berusaha keras naik ke atas pohon kelapa untuk diambil buahnya dan meminum airnya, karena rasa hausnya sudah tidak tertahankan lagi. Sambil merintih menahan sakit di telapak kakinya, dia terus ke atas demi 2 butir air kelapa. Akhirnya dia sampai ke ujung atas pohon kelapa. Di antara pijakan pelepah-pelepah daun kelapa, ia berusaha memetik buah kelapa yang ternyata tangkainya cukup susah untuk dipatahkan. Tiba-tiba dari arah bawahnya ada suara berisik, spontan Prapto langsung mematung,
menahan gerakannya, sambil sepasang matanya melihat keadaan di bawahnya. Sial, gumamnya lirih, dengan mulut komat kamit. Kenapa mereka cepat sekali sampai sini? Sambungnya sambil kedua matanya masih menatap tegang 4 sipir yang ada di bawahnya, dengan masing-masing membawa senapan serbu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, selamatkan aku, gumamnya cepat, memohon sambil memejamkan matanya rapat-rapat dan kepalanya mendongak ke atas, dengan ekspresi wajah panik dan takut. Sedangkan kedua kakinya benar-benar diam mematung, berpijak di atas pelepah daun kelapa, karena sedikit saja menimbulkan suara atau menjatuhkan secuil sarap, mereka pasti langsung mendongak ke atas, sebab 2 sipir posisinya berada tepat di bawahnya, asteris serat kering atau sampah yang ada di atas pohon kelapa. Bajingan, kemana dia lari? Ucap salah satu sipir kesal sambil mencoba menyandarkan punggungnya di batang pohon kelapa, yang di atasnya ada Prapto. Heh, salah satu temannya mendekat dan menyodorkan rokok kepada rekannya yang sedang kesal itu. Kita harus cari dia sampai ketemu, ucapnya kepada rekannya yang sedang menyandarkan punggungnya itu, sambil keduanya asyik sejenak menghisap rokok filter. Dan kita tidak boleh kembali sebelum menemukannya, sial. Jawabnya lemas dengan kepala tertunduk lesu, kemudian ia menghisap rokoknya dalam-dalam dan langsung mengepulkan asapnya. Prapto yang ada di atasnya, mendengar pembicaraan mereka dengan jelas, ia hanya diam menahan rasa panik dan takutnya, dia takut, jikalau posisinya tiba-tiba diketahui mereka. Sedangkan 2 sipir lainnya memperhatikan keadaan sekitar. Ayo kita jalan lagi, ajak pimpinan kelompoknya, yang dari tadi mengawasi keadaan sekitarnya. Dia sebelumnya ditunjuk oleh sipir Algojo untuk memimpin rekan-rekannya. Mereka bertiga pun langsung menyudahi istirahatnya sejenak, dan melanjutkan memburu Prapto. Hah, Prapto mengeluarkan nafas panjang, yang sebelumnya ia setengah menahan nafas, karena was-was, sekarang hatinya sedikit lega, ketika mendengar langkah kaki mereka meninggalkan tempat tersebut. Tunggu, hardik salah satu sipir kepada temannya. Dek, jantung Prapto pun terasa berhenti, ketika telinganya mendengar kata itu. Padahal baru saja dia selesai menghela nafas lega. Ya Tuhan, mereka kembali lagi, gumam Prapto ketakutan di atas pohon kelapa yang kedua kakinya bertumpu di atas kedua pelepah daun kelapa dengan posisi jongkok. Kau meninggalkan tasmu, lanjutnya, memberitahukan temannya yang ada di depannya. Oh iya, sial, timpalnya kesal. Ia pun bergegas lari, kembali ke bawah pohon kelapa, sebab tas punggungnya tertinggal di samping batang pohon kelapa itu. Sedangkan teman-temannya masih tetap terus berjalan. Ia menunduk mengambil tas ranselnya yang bersandar di batang pohon kelapa, sedangkan di atasnya hanya berjarak 15 meter, ada Prapto yang sedang mereka buru. Krek, tiba-tiba salah satu pelepah daun kelapa yang dipijak kaki Prapto, pangkalnya sedikit retak, mungkin karena daunnya sudah mulai menguning, dan kedua tangannya refleks memegang erat tangkai bunga kelapa yang ada di depan dadanya. Sialnya salah satu tangannya menyenggol cenderai dan langsung melayang jatuh ke bawah. Dalam waktu bersamaan, di bawah pohon itu, sipir psikopat sedang membungkuk bersiap mengangkat tas ransel ke punggungnya, asteris anakan atau calon kelapa kecil yang gagal berkembang atau mengering. Kalau di kampungku namanya bluluk guys. Spontan Prapto menahan suara yang hampir keluar dari mulutnya, dan ia memejamkan matanya rapat-rapat dengan ekspresi wajah khawatir dan takut. Dalam hatinya, ia sudah pasrah jika ketahuan saat itu juga. Cenderai itu jatuh ke bawah melayang di udara, tepat mengarah di kepalanya sipir itu. Sudah pasti Prapto akan ketahuan jika cenderai itu mendarat di kepalanya psikopat tersebut. Hei, tunggu aku, hardiknya kepada teman-temannya. Dek, jantung Prapto terasa berhenti ketika mendengar hentakan, hei. Dikiranya hentakan itu ditunjukkan kepadanya, ternyata kepada teman-temannya. Tuk, cenderai itu jatuh ke tanah. Selisih 1 detik dari gerakan sipir itu, ketika menegakkan badannya, andaikan sipir tersebut melambatkan gerakannya 1 detik saja, sudah pasti cenderai itu akan jatuh di atas kepalanya. Prapto langsung menghela nafas lega, melihat mereka sudah menghilang dari pandangannya. Hah, hampir aja, gumamnya dengan wajah sedikit rileks. Kemudian ia bergegas memetik 1 buah kelapa untuk mengobati dehidrasinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulutnya tak henti-hentinya komat kamit bersyukur kepada Tuhan, sambil kedua kaki dan tangannya bergerak berusaha turun, dan sepertinya Tuhan sedang berpihak kepadanya. Setelah sepasang matanya memastikan keadaan aman, ia langsung mengarahkan kakinya ke bawah dan turun dengan cekatan. Begitu sampai di atas tanah, ia segera meninggalkan tempat itu dan tak ketinggalan juga dia membawa serta kelapa 1 bijinya,
karena keadaan tidak memungkinkan untuk langsung mengkonsumsi air kelapa di lokasi itu. Sambil berjalan dan sesekali berhenti, kedua tangannya bekerja keras mengupas kelapa itu menggunakan pecahan batu basalt yang banyak diketemukan di hutan itu, disertai sesekali kepalanya menengok ke belakang, untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Ah segarnya, gumamnya setelah meneguk habis air yang ada di dalam kelapa. Ia berencana untuk keluar dari hutan itu, karena hutan tersebut dirasa sudah tidak aman, dan rencana dia selanjutnya adalah menuju ke tepi pantai dan menyeberangi lautan, meninggalkan pulau yang menakutkan tersebut. Ketika ia sudah sampai di tepian pantai tak terasa senja sudah datang menyambutnya, matahari pun seolah-olah menyembunyikan keberadaannya, perlahan langit berubah menjadi gelap, tubuhnya pun menghilang di telan gelapnya malam. Suara serangga-serangga malam mulai bersahutan, namun suara deburan ombak masih tetap sama volumenya seperti tadi siang. Prapto memilih tempat yang sekiranya aman untuk bersembunyi sesaat dan bermalam, yaitu di sebuah gua buntu kecil yang ada di bawah tebing batu karang. Aku harus segera meninggalkan pulau ini, gumamnya di dalam gua sambil duduk bersila memandangi lautan yang terhampar luas di depannya, dengan tatapan kosong. Jika masih di sini, cepat atau lambat, pasti mereka akan menemukanku, sambungnya. Kemudian ia beranjak dari duduknya dan keluar, meninggalkan gua karang itu untuk mencari makan. Di tepi pantai pulau terpencil itu, yang letaknya berbatasan dengan negara lain, banyak sekali kerang hijau dan kerang batu yang menempel di sela-sela batu karang. Ia tidak begitu kesulitan memenuhi kebutuhan perutnya. Di kegelapan malam, samar-samar bayangan tubuhnya nampak kelihatan. Dia bergerak dari batu karang satu ke batu karang yang lainnya, sambil tangan kanannya meraba-raba di sela-sela batu karang, sedangkan tangan kirinya memegang batu basalt untuk membuka cangkang-cangkang kerang tersebut. Begitu ia mendapatkannya, langsung memakannya, dan begitu seterusnya, sampai dirasa perutnya sudah kenyang. Ia sejenak duduk di atas pasir, punggungnya bersandar pada batu karang ukuran sedang, dengan kedua kakinya lurus ke depan, berulang kali ombak kecil menghampiri, membasuh kakinya sampai ke lututnya, tapi dia tidak menghiraukan. Tatapannya masih lurus ke depan ke tengah lautan, otaknya sedang berkhayal untuk menyeberangi lautan luas yang ada di depan matanya. Ketika sedang asyik melamun, tiba-tiba ada sebuah kelapa kering yang terdorong ombak dan menyentuh kakinya berkali-kali, dan tertarik lagi ke laut dan kembali lagi menghampiri kakinya, begitu terus berulang-ulang, hingga sepasang matanya pun iseng mengalihkan pandangannya ke kelapa kering itu, yang mengambang bergoyang-goyang di atas air laut, dan menghampirinya lagi karena terdorong ombak kecil. Oh ya? Kenapa baru terpikirkan sekarang, gumamnya senang tiba-tiba. Ia pun beranjak dari duduknya dan menghampiri buah kelapa yang sudah kering itu, dan memungutnya, kemudian sambil berdiri tegak ia memperhatikan buah kelapa kering itu yang ada di depan dadanya. "Ya, teriaknya pelan dengan wajah senang. Aku bisa membuat rakit dari kelapa-kelapa ini, idenya." Kemudian ia langsung lari ke tepi pantai yang banyak pepohonan kelapanya. Di situ ia menemukan banyak sekali kelapa-kelapa kering yang jatuh berserakan di atas pasir. Ia tinggal memikirkan cara menyatukan kelapa-kelapa tersebut supaya menjadi rakit. Haduh, tapi gimana ya, menyatukan kelapa-kelapa ini, Gumamnya kesal dengan kedua tangan bertolak pinggang disertai ekspresi wajah bingung sambil sepasang matanya memandangi kelapa-kelapa kering yang berserakan di depannya. Oh ya, aku ingat, di ujung terowongan pembuangan air penjara, ada pembuangan sampah di bawahnya, saya harus ke sana, barangkali menemukan sesuatu untuk dijadikan rakit, gumamnya senang, sambil perlahan melangkah lari pelan kemudian ia percepat larinya untuk menuju ke tempat itu. Tunggu, tapi itu terlalu beresiko, gumamnya lagi sambil tiba-tiba memelankan larinya dan akhirnya berhenti kebingungan. Dengan kedua tangannya bertolak pinggang dan kepalanya menghadap ke bawah sambil mondar-mandir kecil sesaat yang kemudian ia benar-benar berdiri mematung sejenak, karena perasaan ragu yang tiba-tiba muncul. Masa bodohlah, gumamnya jengkel sendiri, akhirnya ia memilih opsi untuk tetap ke pembuangan sampah penjara yang letaknya di bawah tembok benteng penjara, di atas batu-batu karang terjal, tepatnya di bawah kanannya lubang terowongan raksasa pembuangan air penjara tersebut. Ia nekat kembali mendekati penjara itu demi untuk bisa meninggalkan pulau menyeramkan tersebut. Gelapnya malam itu, membantu Prapto menyamarkan badannya, dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan, sepasang matanya mengawasi di balik semak-semak, dari kejauhan terlihat dua orang sipir berjalan mondar-mandir di atas tembok benteng penjara. Ia harus menunggu momen yang pas untuk lari menyeberangi tempat terbuka yang ada di depan matanya. Ia harus melewati tempat lapang itu untuk bisa mendekati tembok benteng penjara. Begitu sipir itu berbalik arah,
Prapto dengan cekatan langsung lari sprint sekuat tenaga menuju tembok benteng penjara. Bak, ia langsung menjatuhkan badannya rapat-rapat di samping tembok benteng penjara, sedangkan di atasnya yang jaraknya kira-kira 15 meter ada sipir yang mondar-mandir berjalan untuk melaksanakan tugas patrolinya. Dan ia sesekali mendongakkan kepalanya ke atas, mencoba melihat posisi sipir yang ada di atasnya, tapi itu percuma karena terhalang tembok yang sangat tebal. Tubuhnya pelan-pelan merayap di samping tembok dan berusaha tetap merapat di dinding. Begitu ia sampai di sudut ujung tembok, dia langsung turun ke bawah menapaki batu karang raksasa terjal, dan jauh di bawahnya banyak sampah dari penjara yang menumpuk berserakan. Hatinya sedikit lega ketika ia berhasil turun di tumpukan sampah organik dan anorganik. Kedua tangannya langsung bekerja cepat mencari sampah kantong plastik besar atau karung atau apapun yang bisa membantunya untuk mewujudkan idenya, sedangkan di bawahnya deburan ombak besar yang berulang kali menabrak batu karang dan pecah terburai, sedikit membuat kedua kakinya merinding ditambah angin laut yang cukup kencang. Bak, Prapto mengerang spontan, ketika punggungnya kejatuhan sesuatu dari atas. Bak, Prapto mengerang spontan, ketika punggungnya kejatuhan sesuatu dari atas. Sial, punggungnya terasa dipukul keras benda tumpul. Hampir saja dia terpeleset ke bawah karena sesuatu yang menghantam punggungnya tadi. Kantong mayat, gumamnya setelah setengah tersadar dari rasa sakitnya. Ia dengan hati-hati turun sedikit, setelah memastikan mereka sudah tidak di atasnya lagi, Prapto menghampiri kantong jenazah yang ada. Di samping kanan bawahnya, seri-seri seret, ia setengah ragu membuka seleting kantong jenazah itu yang berwarna hitam. Ya Tuhan, gumamnya kaget, sambil sejenak memejamkan mata, ketika ia baru membuka seleting setengahnya, sudah kelihatan kepala terbelah menjadi dua secara vertikal, dengan kedua bola matanya sudah hilang. Sret, kini seleting kantong jenazah itu terbuka penuh. Aduh ya ampun, kejam sekali mereka, gumamnya sambil menahan nafas sejenak, karena rasa ngilunya dengan apa yang ia lihat di hadapannya. Mayat itu dimutilasi dengan sadis. Setelah organ-organ tubuhnya dipanen, sepertinya tubuh itu dimutilasi menggunakan meat bensau, gergaji khusus untuk memotong daging. Dilihat dari garis potongannya sangat rapi dan presisi, tapi usus dan perutnya terburai tak karuan hingga mengeluarkan bau sangat menyengat. Maafkan aku kawan, gumamnya sedih dengan kepala tertunduk. Ia mematung sejenak, kemudian dengan cepat kedua tangannya terburu-buru mengeluarkan semua potongan-potongan tubuh mayat itu, dan meletakkan di atas batu karang secara asal-asalan, karena ia sangat membutuhkan kantong jenazah tersebut. Setelah ia menggulung kantong jenazah itu yang di dalamnya masih banyak cuilan-cuilan daging manusia dan bercak darah, dia langsung bergegas naik ke atas lagi, dan ia membawa serta karung, yang dia temukan di tempat itu juga. Dengan gerak-gerik penuh waspada seperti awal tadi, ia mencoba untuk meninggalkan tempat itu. Ketika hampir sampai ke atas, ia berdiri mematung sejenak di bawah tebing batu karang, disertai kepalanya mendongak ke atas, untuk memastikan keadaan di atas sudah aman, kemudian ia melanjutkan lagi memanjat ke atas dengan kantung jenazah yang sudah tergulung, terikat di punggungnya. Untunglah ia bisa meninggalkan tempat itu dengan selamat, dia berlari secepat mungkin berlomba dengan waktu, menuju ke lokasi semula, ia berlari penuh semangat, dan punya keyakinan kuat bisa keluar dari pulau itu. Dengan nafas saling berburu, kedua tangannya bekerja keras memasukkan kelapa kosong yang sudah kering itu ke dalam kantong jenazah sebanyak-banyaknya, tak lupa karung yang ia bawa serta juga diisi dengan kelapa-kelapa kering yang sudah tidak ada isinya. Seleting kantong jenazah ia tutup rapat. Karung ukuran besar ia ikat kencang. Dan keduanya diikat kuat menjadi satu, jadilah rakit sederhana yang siap untuk diajak berpetualang di tengah laut. Ia mendongak ke arah langit sejenak. Ternyata malam akan segera digantikan subuh, warna hitam pekat di atas langit perlahan mulai memudar. Dengan penuh semangat ia mendorong rakit itu ke arah laut, deburan ombak besar berkali-kali menghantamnya, tapi itu tidak menciutkan nyalinya, dia terus maju ke tengah hingga pada akhirnya rakit itu terbawa arus laut, semakin ke tengah, dengan posisi tengkurap, ia berusaha menyeimbangkan badannya, supaya rakit sederhana itu tidak oleng dan kedua tangannya terlentang horizontal memegang erat kantong-kantong yang berisi kelapa tersebut. Sedangkan kedua kakinya sesekali bergerak naik turun untuk sedikit mendorong rakit itu lebih ke tengah lagi dan ke tengah. Meskipun perjuangannya belum usai tapi ekspresi wajahnya sangat bahagia, akhirnya kedua kakinya sudah tidak berpijak di pulau tersebut. Aku bebas. Tertawanya senang, sambil berteriak di tengah lautan meluapkan ekspresi bahagianya.
Rakit itu semakin jauh ke tengah dan semakin besar pula ombak yang menghantam rakitnya. Hurbyur, berkali-kali deburan ombak besar menghantam tubuh dan rakitnya, berulang-ulang kali pula mulutnya kemasukan air laut, karena semakin ke tengah, semakin ganas ombaknya. Kini ia sadar, sekarang yang mengancam nyawanya bukan lagi sipir-sipir psikopat itu tapi ombak laut yang ganas. Hap ha 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 ha. Hap ha, mulutnya mencoba mengambil oksigen setelah hidungnya gagal menghirup oksigen, yang terhirup hidungnya justru air. Rakit sederhananya terombang-ambing di tengah lautan yang sangat luas selama berjam-jam, tak terasa langit mulai gelap lagi, untungnya ombak malam itu lebih bersahabat, ia pun bisa beristirahat dengan sedikit tenang di atas rakitnya. Kini ia tidur terlentang menghadap ke langit sambil sepasang matanya menikmati pemandangan kelap-kelip bintang yang bertaburan di atas langit. Rakit dan tubuhnya bergoyang tak henti-henti, karena air laut di bawahnya selalu menari-nari. Sepertinya malam itu cuaca sedang berbaik hati, langit cerah dan gelombang laut tidak agresif. Tuhan, maafkanlah dosa-dosaku yang sudah kuperbuat, gumamnya dalam hati sambil sepasang matanya masih menikmati keelokan bintang-bintang di atasnya. Tolong beri kesempatan aku Tuhan, aku tidak akan melakukannya lagi, lanjutnya sambil melamun menatap langit. Perlahan kedua matanya layu, dan ia tertidur dengan sendirinya, karena rasa lelahnya yang teramat sangat, kantuknya pun sudah tidak bisa tertahankan lagi. Ia tertidur lelap di tengah lautan luas, di atas rakit yang sangat sederhana. Ia bagaikan secuil kertas kecil di dalam ember besar, jika dilihat dari atas langit. Rup, suara ikan paus biru di bawah laut sana yang terdengar nyaring membangunkannya dari tidur nyenyaknya. Perlahan kedua matanya terbuka, dan refleks tangan kanannya menghalau sinar matahari yang mengarah ke matanya. Ternyata sudah pagi, gumamnya masih setengah kantuk, sambil perlahan mengangkat punggungnya. Ia langsung mengarahkan pandangannya ke segala penjuru arah, dengan tatapan setengah panik. Ia benar-benar di tengah lautan luas, tak secuil pun daratan kelihatan di matanya, sejauh mata memandang semuanya lautan biru. Huoi, ia teriak keras di atas rakit sampai suaranya menggema dengan kedua telapak tangannya melingkar di sekitar mulutnya, berharap ada kapal lewat yang mendengarnya. Kemudian ia membetulkan posisi duduknya dan berteriak lagi. Tapi percuma, dari tadi yang menyahut hanya suara ombak dan burung-burung camar yang sedang berlomba berburu ikan di tengah laut. Hari semakin siang, matahari semakin terik, bibir mulai mengering pecah-pecah, rasa haus dan lapar mulai menghampirinya. Berulang kali ia memandangi ke bawah lalu kembali lagi memandangi sekitarnya. Terlihat wajahnya setengah frustasi, tatapannya kosong, rambut kumal, dan kulit wajahnya sudah mulai gosong, dan siang berganti malam lagi. Tidak terasa dia sudah terombang-ambing di tengah laut selama 4 hari, dan selama itu pula dia tidak makan. Ia terpaksa dan memaksakan diri meminum air asin karena rasa hausnya sudah tidak bisa tertahankan lagi, tapi berulang kali malah muntah. Ya Tuhan, aku lapar, lirihnya dengan badannya tengkurap di atas rakit dan kedua tangannya terlentang. Sangat terlihat jelas kulit punggung, kaki, tangan sudah mulai mengelupas karena paparan sinar ultraviolet dan air garam. Sore itu tiba-tiba langit berubah menjadi gelap, kumpulan awan hitam perlahan berdatangan, sepertinya cuaca buruk akan segera menghampirinya. Prapto pun sudah menduga hal itu, dia bersiap menghadapinya. Jika takdirnya harus mati di lautan, dia sudah pasrah. Gluduk 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 gluduk, suara gemuruh guntur di atas langit sedikit membuat hatinya cemas. Disusul hembusan angin badai disertai gelombang ombak mulai besar, kedua tangannya mencengkram erat rakitnya. Duer, petir beraliran listrik sangat kuat tiba-tiba menyambar di sampingnya. Refleks tubuhnya yang bergerak tiba-tiba membuat rakitnya oleng dan ia terjatuh ke laut yang mulai berombak besar. Usai petir itu menyambar, air hujan pun turun dari langit dengan derasnya. Hap, Prapto yang sudah tercebur ke air laut, berusaha keras untuk naik ke rakitnya lagi, tapi hempasan ombak besar yang datang berkali-kali membuat usahanya itu gagal, dan rakit itu terlepas dari tangannya. Hap, rongga mulutnya sudah kewalahan menampung air laut, yang bertubi-tubi menghempas wajahnya. Hap, rongga mulutnya sudah kewalahan menampung air laut, yang bertubi-tubi menghempas wajahnya. Hap agrelepe, ia berjuang keras untuk meraih rakitnya, tapi sialnya gelombang laut yang zigzag tak beraturan, malah membawa rakit itu semakin menjauh darinya. Perlahan kepalanya tenggelam ke bawah laut, disusul kedua tangannya yang dari tadi tak henti-hentinya bergerak berenang untuk menggapai rakitnya. Kedua tangan itu sudah tidak nampak lagi di permukaan air laut,
Prapto benar-benar lenyap, sehelai rambutnya pun tidak kelihatan, yang terlihat hanya hamparan lautan biru yang terus bergelombang tanpa henti, sedangkan rakitnya terus menari-nari terombang-ambing oleh ombak. Hah, kepalanya tiba-tiba menyembul ke permukaan air laut disertai tangan kanannya memegang rakit kelapa tersebut. Hahaha, ia berusaha keras menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, sampai terbatuk-batuk, sebab paru-parunya kekurangan oksigen, karena ketika menyelam pernafasannya ditangguhkan cukup lama, ternyata ia sengaja menenggelamkan diri untuk menghampiri rakitnya lewat bawah air. Kini kedua tangannya mencengkram rakitnya dengan kuat, dan berusaha naik ke atas lagi, dengan mengangkat kaki kanannya terlebih dahulu ke atas rakit. Hahaha. Tubuhnya sekarang benar-benar sudah di atas rakit, dengan posisi tengkurap, namun gelombang besar dan air hujan belum juga reda, langit pun masih hitam pekat, sesekali cahaya kilat menyambar dari kejauhan, membuat hamparan laut itu menjadi terang benderang sesaat. Hampir 8 jam ia bertahan melawan ombak besar dan badai di tengah laut hanya menggunakan rakit sederhana, sungguh sebuah keajaiban ia bisa melewatinya. Terima kasih Tuhan, hahaha, gumamnya dengan nafas masih terengah-engah. Sambil tidur terlentang di atas rakit, perlahan gelombang ombak mulai stabil lagi, badai sudah berlalu dibarengi awan hitam sudah menghilang, langit berubah warna jingga, matahari perlahan bergulir ke ufuk barat, itu tandanya malam segera tiba. Tubuhnya saking lelahnya, ia tertidur di atas rakit, ditimang-timang gelombang laut kecil tiada henti. Lapar, makanan, aku ingin makan, beri aku makanan, igawannya lirih di tengah malam. Ia setengah terbangun karena rasa lapar di perutnya mengusik dinding-dinding lambungnya, sedangkan posisi badannya masih sama seperti tadi, yaitu terlentang menghadap ke langit. Hanya gemuruh ombak yang terdengar sepanjang malam. Ruuk, sesekali suara ikan paus biru yang menggema sampai ke permukaan laut, memecah keheningan malam, nampak jelas bayang-bayang besar ikan paus biru di bawah rakitnya, tapi untungnya paus biru itu tidak mengusik rakitnya Prapto, dia hanya lewat saja. Tuhan, sepertinya aku sudah tidak kuat Tuhan, gumamnya lirih dengan sepasang matanya sedikit terbuka. Silahkan ambil nyawaku Tuhan, aku siap mati sendirian di tengah lautan ini, sambungnya merancau, mengigau tidak karuan, dengan suara lemah dan lirih. Akhirnya kedua matanya benar-benar sudah tertutup, badannya diam tidak bergerak, selama 5 hari mulutnya tidak makan dan minum, ia mengalami dehidrasi parah dan kelaparan, hamparan lautan yang sangat luas dan bintang-bintang di atas langit, menjadi saksi bisu perjuangan hidup Prapto, gelombang laut yang selalu bergerak, entah akan membawa tubuhnya kemana, hanya Tuhan yang tahu. Tek, suara kapal bermesin tunggal. Mendekat, angkat, teriak salah satu nelayan paling tua, yang ada di kapal itu. Kemudian 3 rekannya turun ke laut dan menghampiri rakitnya Prapto yang berjarak hanya sejengkal. Mereka adalah suku Moro penghuni Kepulauan Sulu yang menggunakan bahasa Melayu Polinesia. Masih hidup Tuan, teriak salah satu nelayan yang menolong Prapto ketika menempelkan telinga kanannya ke dada Prapto. Cepat tolong dia bawa ke sini. Perintah nelayan yang paling tua itu, sambil kedua tangannya dijulurkan ke arah tubuh Prapto yang akan dipindahkan ke kapalnya. Di atas kapal kayu itu, orang tua tersebut langsung mengarahkan botol air minumnya ke dalam mulut Prapto, sambil tangan kanannya nampar pipi kirinya Prapto, supaya tersadar dari pingsannya. Ayo kawan, bangun, ucapnya sambil memangku kepalanya Prapto. Ia tersadar dan sedikit mengeluarkan suara erangan lirih, tapi kedua matanya belum terbuka. Jom minum guys, ayo minum kawan, minum yang banyak. Perintah bapak tua itu dengan semangat sambil sepasang matanya menatap serius Prapto, keempat rekannya juga menatap serius Prapto. Apakah aku sudah di akhirat? Tanyanya setelah sedikit tersadar dan kedua matanya sayup-sayup mulai terbuka. Kelima nelayan itu hanya menatapnya senang dan tidak menjawab pertanyaannya. Cepat-cepat hidupkan enjin, cepat-cepat nyalakan mesinnya, kita kembali ke darat. Perintahnya kepada salah satu rekannya. Tetapi kami tidak mempunyai banyak tuan, tapi kita belum dapat banyak pak, salah satu rekannya yang umurnya jauh lebih muda. Orang tua itu terdiam sesaat sambil kedua matanya menatap tajam ke arah anak buahnya yang masih muda itu. Anak muda itu melihat tatapan si pak tua, langsung menundukkan kepalanya dan tidak berani menyela lagi. Hidupkan, nyalakan, perintahnya sekali lagi. Tek, kapal kayu sederhana itu pun melaju dengan cepat menuju ke darat, demi untuk menyelamatkan Prapto.
Ternyata nelayan-nelayan itu adalah warga Filipina, dan tanpa disadarinya, selama Prapto pingsan, gelombang air laut membawa rakitnya ke wilayah perairan Filipina. Mereka adalah suku Moro yang mayoritas beragama Islam, dan mereka yang menolong Prapto menghuni Kepulauan Sulu di Filipina. Suku Moro yang menolong Prapto adalah anggota organisasi Front Pembebasan Nasional Moro, atau biasa disebut MNLF. Singkat cerita, Prapto betah tinggal di sana, hingga akhirnya dia menjadi penduduk Pulau Palawa dan bergabung dengan organisasi MNLF. Di sana ia dilatih militer, cara menggunakan senjata, cara bergerilya, dan cara mengeksekusi tawanan dengan cepat dan benar. 6 tahun lamanya ia tinggal di sana dan turut serta berjuang melawan pemerintahan Filipina bersama anggota MNLF. Di penghujung tahun, Prapto menikah dengan wanita suku Moro. Dari hasil pernikahannya itu, ia dikaruniai 1 anak laki-laki, dan memiliki keluarga kecil yang bahagia. Jauh di lubuk hati Prapto, masih tersimpan kuat dendamnya terhadap sipir-sipir bengis yang ada di penjara angker. Ia bertekad suatu saat nanti, dia ingin kembali ke penjara itu untuk membantai semua sipir yang ada di penjara angker tersebut, dan kawan-kawannya yang ada di organisasi MNLF pun mendukungnya, supaya tidak ada lagi korban-korban kekejaman kelompok sipir-sipir psikopat. Cerita ini hanya fiktif belaka. Kalau ada kesamaan nama orang, itu hanya kebetulan saja. Terima kasih dan sekian.